SMP Negeri 3 Kulisusu, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Kulisusu yang saya hormati dan sama-sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir berada di dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi atau pengimbasan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Kegiatan ini merupakan serangkaian tugas aksi nyata dalam modul 1.4 sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dalam program pendidikan guru penggerak. Kami pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita umat manusia dari dunia yang penuh dengan kegelapan ke dunia yang terang benderang, dunia yang penuh dengan teknologi seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan keberadaan saya di depan bukan berarti saya lebih tahu, tetapi ini merupakan salah satu tugas untuk memberikan penyebaran pemahaman yang telah kami peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 9 terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat. Kalau saya bilang SMP Negeri 3 Kulisusu, kita menjawab luar biasa ya. SMP Negeri 3 Kulisusu? Luar biasa. Memang sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut, saya minta perhatian dari Bapak Ibu semua. Ada sedikit permainan yang biasa kita kenal dengan ice breaking. Kemudian di sini saya minta perhatian dari Bapak Ibu untuk melihat dan mendengarkan. Jadi melihat dan mendengarkan. Ini berapa? Yang ini berapa? Kalau ini berapa? Kalau ini berapa? Masih tidak tepat. Coba fokus ya. Kita ulang lagi. Ini berapa? Yang ini berapa? Kalau ini berapa? Kalau ini berapa? Masih kurang tepat juga. Intinya di sini lihat, lihat dan dengarkan. Lihat dan dengarkan. Jadi lihat gerakan saya, kemudian dengarkan apa yang saya ucapkan. Ini berapa? Yang ini berapa? Kalau ini berapa? Yang ini berapa? Bagus. 2. Jadi di sini lihat gerakan tangan saya, kemudian dengarkan apa yang saya katakan. Ini kan 1. Kalau ada kata yang berarti 2. Terus ada kalau, berarti sekalipun saya angkat 5, tetap kalau saya ucapkan kalau ini berapa, berarti jawabannya tetap 3. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, kita mulai pada materi kita hari ini tentang budaya positif. Kita awali dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini peran kita sebagai pendidik itu adalah menuntun kekuatan kodrat yang
dimiliki anak yang dibawa sejak lahir, baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan, lalu kemudian perilaku-perilakunya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Kemudian guru itu dapat diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya, di mana petani itu akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman, ya apakah itu merupakan tanaman yang kondisinya cocok untuk ditanam. Jadi kita di sini bisa mengambil kesimpulan kalau sekolah itu adalah tanah, kemudian tanaman itu adalah murid, dan petaninya itu adalah kita sebagai pendidik. Jadi di sini tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Misalnya dengan saling peduli, kemudian ada saling kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, sehingga di situ di lingkungan sekolah itu akan tercipta suasana atau lingkungan yang aman, yang nyaman, dan menyenangkan untuk tumbuhnya murid, serta akan menjauhkan hal-hal buruk yang akan mengganggu pertumbuhan potensi murid. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tentunya itu akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik. Dan apabila dilakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, maka akan tercipta suatu budaya yang namanya budaya positif. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian definisi dari budaya positif itu bisa kita lihat. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai atau keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif. Kalau di lembaga pendidikan, nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan itu seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah sekarang untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tentunya kita sebagai pendidik harus memahami beberapa konsep yang terdapat dalam budaya positif yang merupakan konsep-konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kita lakukan sebuah kegiatan di sini dinamakan Cobalah Buka. Jadi di sini bisa kita lakukan secara berpasangan. Ada yang berperan sebagai si A dan berperan sebagai si B. Di sini kita akan mengepalkan tangan kita, di mana di dalam telapak tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga menurut kita. Kemudian si B yang jadi temannya kita akan merayu kita, akan membujuk, atau bahkan mungkin memarahi atau mengintimidasi, atau bahkan mungkin dia akan merayu dengan memberikan uang supaya kita membuka telapak tangan kita. Bisa dilakukan selama 30 menit dan dilakukan secara bergantian 30 detik. Kemudian dilakukan secara bergantian dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan setelah kita lakukan. Kita mulai ya, 30 detik. Cari pasangan masing-masing. Setelah kegiatan dilakukan, saya akan meminta dari salah satu peserta dari Bapak Ibu yang akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Apakah Anda atau teman Anda itu akan membuka atau menutup kepalan tangan? Kalaupun membuka, alasannya apa? Kalaupun menutup, alasannya juga apa? Saya minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk memberikan alasannya. Kalaupun di sini jawabannya tidak lari dari 2 jawaban, bisa membuka, bisa juga menutup. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan minta tanggapannya. Kira-kira kalau saya membuka, alasannya kenapa bisa saya harus buka. Sementara yang saya genggam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk hidup saya. Siapa yang bersedia ya?
yang bisa bersedia untuk memberikan tanggapannya. Kegiatan cobalah buka ini ada siswa yang terlambat. Kegiatan cobalah buka. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan ini, saya akan meminta kesediaan dari siapa saja yang akan memberikan alasannya kenapa harus membuka, dan kalaupun ditutup kenapa harus menutup. Pak Zamal bisa berikan alasannya kenapa? Betul. Harusnya Pak Mahrul yang jawab ini karena dia yang kepala tangannya tadi. Terima kasih Pak, kesempatan diberikan kepada saya. Tadi Pak Jamal sudah merayu saya. Bagaimana caranya karena saya sudah saya buku. Ada alasan kenapa saya tidak buku. Karena tangan saya sudah tidak terbuka memang karena tadi pas disuruh saya lem. Akhirnya tertulisan terbuka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Terus ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ya, dipersilahkan Ibu Munawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya disuruh membuka atau menutup kepalan tangan saya, maka saya akan memilih membuka selebar-lebarnya tangan saya. Alasannya kenapa? Ketika saya telah melalui, ini saya salah contoh, melalui sebuah pembelajaran atau melalui sebuah pendidikan seperti pendidikan guru penggerak kemarin, maka kenapa saya harus buka? Apa yang saya dapat, apa yang telah saya pelajari di dalam pendidikan itu saya tidak mau miliki sendiri, maka saya harus berbagi kepada semua rekan guru yang ada di satuan pendidikan ataupun yang ada di satuan pendidikan lain, termasuk kepada anak-anak peserta didik saya. Jadi itu saya akan menceritakan apa yang saya sudah dapatkan, akan saya berbagi praktik baik ini supaya kita sama-sama maju dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka secara utuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Tanggapan yang sangat luar biasa. Jadi dalam kegiatan ini jawabannya itu kalau bukan menutup pasti kita akan membuka. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Saya bisa saja membuka kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi di sini bisa digarisbawahi kalau yang mengontrol diri kita bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Nah, ini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu, sesuai dengan kebutuhan yang akan kita penuhi pada saat itu. Saya bisa saja membukanya kalau memang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Kemudian saya juga bisa menutupnya karena itu muncul dari dalam diri saya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol apa yang akan saya lakukan. Nah, baiklah Bapak Ibu. Nah, di sini Dr. William meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Di mana yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru berpikir bahwa yang mengontrol perubahan pada murid itu adalah guru itu sendiri. Padahal ini hanya sebatas
ilusi saja, khayalan dari guru itu. Misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian guru memberikan pemahaman, merayu anak tersebut untuk merubah kelakuannya untuk menjadi melakukan perbuatan yang lebih baik. Bisa saja pada saat itu anak tersebut langsung berubah, tapi itu muncul dari dirinya sendiri. Bukan berarti guru yang mengontrol perubahan murid. Jadi ini dinamakan sebagai teori ilusi. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya setelah anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, guru membujuk anak tersebut. Kemudian anak tersebut langsung berubah seperti apa yang diharapkan oleh guru. Jadi di situ guru merasa lagi kalau penguatan yang diberikan itu dapat merubah kelakuan anak. Padahal belum tentu. Karena itu kalaupun murid tidak ingin melakukan hal itu, tidak mungkin akan terjadi. Dia bisa saja berubah karena kemauan yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bukan berarti setelah mendapatkan kritikan dari guru, si anak juga langsung berubah. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri anak tersebut, tidak akan mungkin terulang. Kalaupun dia terulang, maka kejadian sebelumnya akan berulang terus. Jadi memang kecuali ada kesadaran dari dalam diri anak tersebut. Jadi di sini hanya sebatas teori ilusi. Kemudian ada juga orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bukan berarti kita sudah dewasa, kita harus memaksakan apa yang kita inginkan terhadap murid-murid kita. Jadi jawabannya sama, kalau tidak ada keinginan dari dalam diri anak, maka itu tidak akan terjadi. Jadi itu harus kesadaran dari anak sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, di situ menyatakan kebutuhan kita semuanya itu sama. Kita harus merubahnya karena kenyataannya apa yang kita butuhkan setiap orang itu berbeda-beda. Tidak sama ya, kebutuhannya kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Kebutuhan si A belum tentu sama dengan apa yang dibutuhkan oleh si B. Nah, kemudian semua orang melihat yang sama. Sementara untuk teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya dari kebutuhan kita yang berbeda, maka harapan ataupun keinginan kita juga pasti akan berbeda. Nah, jadi kita harus merubah dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini saya rasa ini sangat susah kalau kita harus memaksa orang lain supaya memiliki pandangan yang sama dengan kita. Jadi kita harus merubahnya kepada pendekatan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan menyamakan pandangan. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita akan rubah ke teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Baik perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang baik kita lakukan itu pasti kita memiliki tujuan. Pasti kita memiliki alasan. Kenapa bisa sampai kita berbuat seperti ini? Jadi sekalipun itu suatu kesalahan, pasti kita memiliki alasan kenapa sampai terjadi hal seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita akan rubah ke pendekatan teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya, bukan orang lain. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pendekatan teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya diri kita sendiri juga tidak bisa dikontrol orang lain. Dan kita juga tidak bisa kita mengontrol orang lain. Pemaksaan
ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya seorang anak yang melakukan kesalahan, kemudian dinasehati, dibujuk, tapi tidak mau juga berubah. Akhirnya pemaksaanlah yang muncul. Jadi kita akan merubah pandangan ini ke pendekatan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita melakukan komunikasi yang efektif dengan anak yang melakukan pelanggaran. Jadi jangan langsung menyatakan kalau dia bersalah. Jadi kita harus melakukan komunikasi, kita menanyakan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi di sini terjadi komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Artinya di sini seorang siswa yang melakukan pelanggaran jangan langsung menganggap dirinya gagal, atau biasa di sini kita sebut dengan identitas gagal. Sekalipun dia melakukan kesalahan, bukan berarti dia tidak akan bisa melakukan kebaikan. Jadi kita harus merubahnya ke model berpikir menang-menang. Sekalipun kita salah, jangan kita menyatakan kalau dia itu berbuat salah dengan misalnya dia memberikan hukuman, tetapi di sini kita memberikan motivasi. Kita memberikan motivasi sehingga pendekatan dari stimulus respon kita akan rubah ke pendekatan teori kontrol. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk materi inti selanjutnya itu adalah disiplin. Jadi terlebih dahulu kita harus memahami makna dari disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri yang dimaksud di sini adalah kesadaran diri sendiri dari anak. Nah, biasa di sini dikenal dengan motivasi internal. Jadi dia tidak terpengaruh dari pengaruh orang lain, tapi itu muncul dari diri anak itu sendiri. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pemikiran Diane Goshen tentang makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya itu adalah belajar. Jadi disiplin di sini artinya adalah belajar. Biasa itu kita menghubungkan dengan disiplin itu dengan hukuman. Padahal sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar, proses belajar murid. Kemudian disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri, kemampuan anak untuk menumbuhkan kesadaran diri sendiri yang merupakan motivasi internal. Kemudian disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia atau sesuatu yang dihargai. Ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, nah ini dia, dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini sudah membudaya dalam pemikiran kita kalau kata disiplin itu adalah tindakan yang dilakukan untuk seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin itu sendiri dapat diartikan sebagai belajar. Nah, dari sini muncul konsep untuk disiplin positif, di mana disiplin positif itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Ya, tidak ada pengaruh dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai itu yang mana? Nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Untuk lembaga pendidikan kita itu nilai-nilai kebajikannya adalah sesuai dengan keenam dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi inilah nilai-nilai yang harus kita terapkan, kemudian kita yakini sehingga akan menghasilkan karakter, kemudian budi pekerti yang luhur, berakhlak. Ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita yang mana menciptakan generasi yang mencirikan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya konsep berikutnya yang merupakan konsep inti dalam budaya positif itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 teori perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang-orang yang berada pada posisi ini itu akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu akan muncul pertanyaan seperti itu. Misalnya, kita sebagai guru, setiap hari kita diwajibkan untuk datang tepat waktu. Kalau memang kita lakukan hal itu, kita tidak ingin terlambat, motivasinya untuk menghindari teguran dari pimpinan atau mungkin untuk menghindari teguran dari teman-teman guru yang lain, maka itu dinamakan motivasi eksternal. Karena kita lakukan karena ada pengaruh dari luar, pengaruh dari orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang yang termotivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini akan selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, guru datang tepat waktu karena ingin mendapat pujian dari pimpinan. Nah, itu juga motivasi dari luar atau disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian, kalaupun yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini orang akan selalu bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini dilakukan atas kemauan diri sendiri karena merasa bertanggung jawab. Saya harus datang tepat waktu, bukan karena untuk menghindari teguran dari pimpinan ataupun bukan untuk menghindari untuk mendapatkan pujian dari pimpinan, tetapi itu muncul dari kesadaran saya sendiri. Dan inilah yang disebut dengan motivasi internal yang merupakan tujuan disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat? SMP Negeri 30 Susu masih luar biasa ya, sekalipun di luar cuaca sangat panas. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman dan konsekuensi, apakah ada perbedaan atau mungkin persamaannya antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Untuk hukuman dan konsekuensi, ada yang bisa memberikan tanggapannya? Atau kita lanjut saja dulu ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, ada siswa yang terlambat, langsung disuruh misalnya angkat air, dan ini dari murid ini dia tidak tahu ternyata hukuman yang akan dia jalani karena terlambat itu adalah mengangkat air. Artinya belum ada kesepakatan antara guru dan murid. Guru hanya memerintah dan murid hanya menerima. Makanya di sini bersifat satu arah. Kemudian hukumannya itu bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, kalau disuruh mengangkat air tadi itu berupa fisik, kalau psikis itu bisa dari kata-kata. Ya. Selanjutnya, kalau konsekuensi itu sudah terencana.
Sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan murid. Jadi murid sudah tahu konsekuensinya. Misalnya kalau saya terlambat, maka saya harus membersihkan halaman misalnya. Jadi dia sudah tahu memang konsekuensi dan apa yang akan dia lakukan. Sehingga di sini bersifat dua arah. Karena antara pihak guru dan pihak murid itu sudah tahu konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Kemudian restitusi. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Dan ini akan dibahas lebih lanjut. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut pada konsep kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, dan di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita supaya terpenuhi dengan baik. Nah, di sini diuraikan satu persatu. Untuk kebutuhan bertahan hidup misalnya kesehatan, kebutuhan akan rumah dan makanan. Jadi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini yang masuk pada kasih sayang dan rasa diterima ini untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Ingin diterima, misalnya menjalin silaturahim, dan ini masuk pada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan di sini biasanya ingin diakui, mengamati hal baru, kemudian mencoba hal baru, dan akan merasa kecewa apabila gagal. Jadi ini berhubungan dengan kemampuan. Kebutuhan untuk diakui atas kemampuan yang dimilikinya. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Misalnya ingin kemandirian, ingin otonomi begitu. Dia ingin kebebasan. Kemudian untuk kesenangan. Kalau kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya dalam mengoleksi suatu barang itu masuk pada kebutuhan kesenangan, atau suka bercanda, suka tertawa, maka kebutuhan yang akan dia penuhi pada saat itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya ini ada contoh kasus, nanti kita perhatikan ya untuk perbedaan masing-masing kebutuhan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi di sini, Ibu Ambar itu tentunya harus mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Doni. Jadi di sini bisa dilihat berdasarkan jawaban dari Doni. Kira-kira dia akan memenuhi kebutuhan yang mana? Yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia lapar, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup.
Kemudian, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, maka itu kebutuhan yang tidak dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang, karena dia menginginkan perhatian dari temannya tersebut. Kemudian, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat, maka di situ dia ingin memenuhi kebutuhan akan penguasaan untuk diakui. Bila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawanya dari rumah, kemudian ingin mencoba makanan teman-temannya, maka di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir, dalam kasus yang sama, jika Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ia ingin menikmati ekspresi wajah kesal temannya, maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi seperti itu ya, dari kasus Doni ini kita bisa bedakan jenis-jenis kebutuhan yang akan kita penuhi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut pada posisi kontrol seorang guru. Jadi di sini ada 5 jenis posisi kontrol seorang guru ya. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kita mulai dari yang pertama. Kita gunakan kasus siswa terlambat dan masuk halaman sekolah itu lewat pagar. Ini adalah pelanggaran, misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Kalau kita berada pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, maka kita akan langsung memberikan hukuman. Misalnya, lari keliling lapangan 2 kali putaran. Maka itu kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian, apabila ada pernyataan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Maka di sini kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak di situ akan merasa bersalah dengan pelanggaran yang telah dilakukannya, dan dia akan menjadi seorang siswa, dia akan merasa menjadi seorang siswa yang gagal. Biasa di sini disebut dengan identitas gagal. Kemudian, apabila kita berperan sebagai teman, maka itu pernyataan yang muncul adalah, ayolah ikuti aturan, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Jadi itu kita anggap dia sebagai teman. Maka di sini peran kontrol kita adalah sebagai teman. Lanjut, untuk pemantau. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Jadi di sini hanya memantau karena peraturan sudah ada dan konsekuensinya juga sudah ditahu oleh murid. Jadi di sini posisi kontrol guru adalah sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki ini? Jadi di sini ada komunikasi antara guru dan murid. Jadi tidak serta-merta memberikan hukuman, tetapi melakukan komunikasi antara guru dengan siswa. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini kita bisa lihat posisi penghukum itu seperti apa, kemudian dampaknya. Pertama itu, posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi atau menghardik. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hukumannya bisa berupa fisik maupun psikis. Dan dampaknya, murid akan pendendam atau memberontak, dan bahkan murid tersebut akan tidak menyukai guru tersebut, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambilnya. Itu adalah dampak dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian untuk posisi pembuat merasa bersalah, di sini membuat murid merasa bersalah atau menjadikan murid sebagai identitas gagal dan akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya.
rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Dampaknya, murid merasa gagal dan tidak berharga. Dan biasanya kalau di sini dampak yang lebih besar pengaruhnya itu terhadap mental dari murid. Karena dia ada perasaan merasa gagal, tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan. Selanjutnya untuk posisi teman. Suara guru di sini akan ramah dan murid akan merasa senang. Hanya saja dampaknya murid akan bergantung hanya pada orang tersebut. Kalau pada guru lain belum tentu dia akan melakukan hal yang sama. Jadi dia hanya bergantung pada satu orang dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri karena dia sudah menggantungkan apa yang dia inginkan pada satu orang. Kemudian pada posisi pemantau. Pada posisi pemantau itu guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi sudah ada peraturan dan sudah terdapat konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan wajah yang datar dan cenderung formal. Dampaknya tidak sepenuhnya mandiri. Jadi siswa tidak akan sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir itu pada posisi manajer. Nah, pada posisi manajer inilah sebaiknya posisi kita sebagai guru berada pada posisi sebagai manajer, di mana seorang manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak juga bernada tinggi. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Di sini guru akan membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya sehingga murid mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalahnya. Artinya, di sini murid sudah tahu apa kesalahannya, kemudian nilai-nilai apa yang telah dia tidak kembangkan, tidak ditunjukkan, dan murid juga berusaha untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan ya, posisi kontrol apakah aku? Jika ada pertanyaan seperti ini yang muncul, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Kira-kira itu posisi kontrol sebagai apa dari kelima posisi kontrol tadi? Ya, Pak Samal bisa memberikan tanggapan. Jika ada pernyataan, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Kalau diberikan pilihan posisi mana yang akan saya ambil pada beberapa posisi kontrol tadi, mungkin saya di posisi pada manajer. Dan rencana saya untuk Ya, itu saja. Hanya menyebutkan posisi kontrol saja. Jadi di situ apabila ada pernyataan apa rencana kamu untuk memperbaiki ini, maka itu masuk pada posisi manajer. Jadi di situ ada dialog antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira itu berada di posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Jadi di situ dia merasa bersalah karena telah mengecewakan orang tuanya jika orang tuanya tahu. Yang terakhir, kamu selalu saja salah. Kira-kira di sini berada di posisi kontrol sebagai kamu selalu saja salah. Ada tanda seru di belakang. Maka di sini dia berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum kan tidak selamanya melalui fisik, tapi bisa juga
secara verbal atau menggunakan kata-kata. Kita lanjut pada konsep berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, di sini ada mengapa keyakinan, bukan peraturan. Nah, ini kita bisa jawab dengan melihat pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira alasannya kita apa menggunakan helm? Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Untuk menjaga keselamatan. Ada lagi? Untuk mematuhi aturan lalu lintas. Nah, jadi ini sudah ada dua jawaban. Kalau jawaban kita untuk mematuhi aturan lalu lintas, berarti ada kepatuhan kita terhadap sesuatu. Ada pengaruh dari luar. Tapi, dan itu akan kita lakukan jika misalnya ada operasi zebra, operasi manual. Dan kalau sudah tidak ada itu, pasti kita tidak akan pakai lagi. Nah, saya tidak akan kena tilang. Kalau kena tilang, hanya saya membayar 250.000. Tapi kalau kita memiliki keyakinan untuk keselamatan, tanpa disuruh pun kita akan tetap menggunakan helm. Mau ada tilang tidak ada tilang, tetap kita akan menggunakan helm. Karena itu sudah muncul dari dalam diri kita sendiri. Manfaat penggunaan helm itu adalah untuk keselamatan. Makanya di situ kenapa harus keyakinan, bukan peraturan. Nah, sekarang kita lanjut ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Artinya, di balik kesepakatan yang telah kita buat, ada keyakinan, ada nilai-nilai keyakinan yang harus kita yakini. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan ya, kebajikan universal. Misalnya ada disiplin, saling menghormati, saling menghargai, dan semuanya itu ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya di sini jangan kita menggunakan kalimat negatif. Misalnya kita ingin suasana kelas yang bersih, jangan kita tulis di situ, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata jangan, itu adalah kalimat negatif. Jadi kita rubah ke kalimat positif, misalnya menjaga kebersihan kelas. Jadi itu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi ini minimal tiga saja dan maksimal 7 supaya anak-anak gampang diingat. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita harus melibatkan murid. Di sini guru memandu murid untuk membuat kesepakatan. Di balik kesepakatan tersebut ada nilai-nilai yang harus mereka yakini. Jadi ada keterlibatan antara murid dan guru. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah kesepakatan tersebut dilakukan atau tidak? Jadi ini harus ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah konsep yang terakhir pada budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Pengertian dari segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Proses dialog yang dijalankan oleh guru
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini segitiga restitusi itu proses. Di sini murid akan belajar dari kesalahan sehingga dia akan menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan. Yang garis mendatar ini adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi itu ada 3 jenis tahapan dalam segitiga restitusi. Tentunya proses dialog yang dimaksud di sini antara murid dan guru itu karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Tidak serta-merta kita langsung memberikan hukuman, tetapi kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita ambil tahap menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia telah melakukan kesalahan, tapi kita ingatkan, bukan berarti orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang gagal. Tetapi di sini kita akan memberikan arahan dari melakukan kesalahan, artinya dia akan belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian pada menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana akan muncul pernyataan-pernyataan dari guru dalam menyelesaikan masalah anak tersebut. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Pernyataan-pernyataan seperti ini yang akan muncul. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi itu kalimat-kalimat yang muncul pada saat berada pada tahap menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi di sini tidak langsung menjustis anak ini bersalah, tapi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian lanjut pada tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi sesuatu. Jadi si anak itu melakukan kesalahan tersebut pasti ada alasannya. Sekalipun itu adalah perilaku yang kurang baik. Ini akan muncul pernyataan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin dia dia berkelahi dengan temannya karena sesuatu. Pada saat itu dia hanya mendobrak meja. Nah, jadi kita kasih pernyataan seperti ini, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk dari hanya mendobrak meja. Bisa saja mungkin langsung memukul atau apa. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini kita tanyakan alasannya. Kenapa bisa sampai kelakuan tadi itu terjadi? Pasti ada alasan. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dalam kejadian, dia alasannya itu ingin melindungi sesuatu yang berharga buat dia sampai terjadi itu kesalahan. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya dia akan berubah kelakuannya tadi menjadi suatu perbuatan yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap terakhir pada segitiga restitusi. Kalau pada tahap ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
di mana akan muncul kalimat-kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Artinya di sini kan sudah ada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi di sini dia menanyakan, posisi guru itu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati akan diingatkan kembali. Misalnya siswa terlambat, di situ akan ditanya dengan melakukan pelanggaran datang terlambat di sekolah. Kira-kira nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang telah disepakati yang belum dia tunjukkan. Di situ dia akan menyebut kalau dia tidak disiplin. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi itu ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ini muncul pada menanyakan keyakinan. Tahap terakhir pada segitiga restitusi. Jadi ini kita perhatikan tahapan dari segitiga restitusi. Jadi itu adalah tahapan dalam segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sampai terakhir itu menanyakan keyakinan. Itu tadi sudah bagian terakhir dari konsep-konsep inti yang terdapat dalam budaya positif, sehingga dari kegiatan tadi itu kita bisa mengambil beberapa kesimpulan untuk menciptakan budaya positif. Tentunya dari
kerjasama antara semua warga sekolah, baik murid, kemudian dewan guru, kepala sekolah, dan tentunya keterkaitan dari orang tua murid. Sebagai guru, seharusnya itu kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Dan untuk penutur, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai abang atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi itu adalah bagian terakhir dari kegiatan diseminasi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah ya. Jadi kegiatan kita sekarang itu kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Tidak. Ya, belum. Itu keyakinan kelas sudah mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kalau di sekolah ada yang namanya tata tertib kan? Ya. Itu berlaku untuk sekolah. Dan sekarang kita juga akan membuat keyakinan untuk kelas kita, khusus untuk kelas itu. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Tujuan kita membuat keyakinan kelas itu supaya suasana kelasnya kita itu aman, kemudian nyaman, kemudian apalagi suasana belajarnya kita itu menyenangkan. Apa yang ada di dalam keyakinan kelas itu? Ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini. Contohnya, tahu itu nilai kebajikan? Nilai-nilai positif. Contohnya itu misalnya saling menghormati. Kalian inginkan begitu toh? Dalam kelasnya saling menghormati? Iya. Kemudian disiplin. Misalnya Feza inginkan kelas yang tenang, tidak boleh ribut, misalnya seperti itu. Siapa lagi yang mau kelas yang tidak ribut, tidak gaduh? Ya, semuanya mau kelas yang seperti itu. Jadi kita buat keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Siapa yang sepakati? Kalian semua bersama dengan guru. Kalau kita sudah buat kesepakatan, maka kita harus yakini. Kita harus yakini supaya yang kita sepakati itu tanpa disuruh kita sudah lakukan, yang muncul dalam diri kita sendiri. Oh, saya tidak boleh seperti ini karena ada nilai-nilai yang harus saya terapkan. Itu maksudnya. Misalnya, saya kasih contoh. Ada kesepakatannya kita itu kalau ulangan tidak boleh apa? Tidak boleh menyontek. Nilai keyakinannya apa? Jujur. Karena kalau kita sudah tidak menyontek, berarti muncul dalam diri kita itu saya ini sudah menerapkan nilai-nilai kejujuran. Seperti itu. Sudah paham ini? Intinya dalam membuat kesepakatan kelas itu, apa yang kita inginkan dengan kelas kita itu yang kamu tulis. Dan guru akan bagikan kertas. Nanti ditulis di dalam kertas, tiap orang menuliskan satu, kemudian kita sama-sama tempel. Itu Bu Guru sudah siapkan di depan ya. Jadi di situ ditempel, tidak usah tuliskan namanya, cukup kamu tulis saja, kemudian bawa di depan tempel. Seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Bisa. Ini sekarang Bu Guru bagikan yang sudah kalian bikin ya. Nah, tapi dalam keyakinan itu tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Tahu tidak kalimat negatif itu seperti apa? Kata tidak, kata jangan, kata apa lagi?
tidak boleh. Nah, mungkin sebagian situ masih ada yang menuliskan kalimat negatif, kita akan rubah ke kalimat positif supaya akan menjadi kalimat-kalimat positif dalam kesepakatan kelas yang akan berlaku di kelas 7.1. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini yang sejenis itu akan dikumpulkan satu tempat. Dari kesepakatan yang kalian bikin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita akan ubah kalimatnya dari kalimat negatif ke kalimat positif. Nah, ini ada 6 jenis ini yang sudah kalian bikin. Nah, yang di sini kita akan rubah kalimatnya dari kalimat negatif ke kalimat positif. Kita ambil dari yang pertama ya. Tidak boleh keluar masuk kelas saat mata pelajaran berlangsung. Kira-kira bagaimana itu kalimatnya kita akan rubah? Tidak boleh keluar masuk pada saat pelajaran berlangsung. Bagaimana? Tidak boleh gunakan kata jangan. Tidak boleh, tidak. Dilarang, tidak boleh juga. Kita ganti dengan meminta izin apabila keluar kelas. Misalnya mau ke kamar mandi kan? Jadi di sini kita rubah untuk kesepakatan yang pertama. Meminta izin jika hendak keluar kelas. Ini kita sudah dapatkan satu kesepakatan. Dipahami kan? Di balik kesepakatan ini ada nilai-nilai positif yang terdapat. Kalau meminta izin sama guru, kira-kira itu masuk sikap seperti apa? Menghormati kan? Nah, berarti di balik kesepakatan ini sudah muncul nilai-nilai positif, yaitu saling menghormati atau saling menghargai. Seperti itu. Bisa ya? Nah, kemudian ini adalah kesepakatan yang telah kita buat bersama. Kalian sendiri yang bikin. Kemudian kita sepakati bersama dengan guru. Coba ini perhatikan. Meminta izin. Jadi ini karena kita sudah tetapkan, kita sudah sepakati bersama. Ini keyakinan kelas juga sudah sepakati bersama. Maka kalian harus terapkan di dalam kelas. Iya. Tanpa dilarang. Tidak boleh lagi makan dan minum kalau pada saat pelajaran berlangsung. Ini lagi, apabila mau keluar pada saat pembelajaran berlangsung, mungkin mau ke kamar mandi, mau buang air kecil, harus izin. Iya. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan. Kemudian yang ketiga, harus jujur. Kalau ulangan tidak boleh menyontek, jadi harus jujur. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian menjaga kebersihan kelas, dan terakhir itu menggunakan waktu istirahat untuk makan dan minum. Itu adalah kesepakatan kelas 7.1. Di balik kesepakatan ini sudah ada nilai-nilai yang sudah kita yakini, nilai-nilai positif. Yang pertama ini, meminta izin, berarti sudah saling menghormati, ya kan? Kalau lalu lalang tidak ada izin, hanya keluar saja baru masuk, itu kan tidak menghormati. Nah, kalau ada izin berarti sudah saling menghormati sesama teman, menghormati guru. Kemudian menjaga ketenangan. Nilai-nilai yang kita harapkan itu, nilai-nilai keyakinannya, nilai-nilai positifnya itu adalah kedamaian, ketertiban dalam kelas. Saya ingin sekolah saya dia damai, nyaman. Nah, ini sudah ada di poin kedua. Dalam menyelesaikan soal ulangan tidak boleh menyontek. Nilai-nilai keyakinannya itu adalah jujur. Saya kalau sudah berulang kamu lakukan, itu akan muncul dari dalam diri kamu sendiri. Sudah ada kesepakatan. Ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, tidak boleh kita langgar. Karena ini kita tetapkan bersama. Kalian sendiri kan yang bikin. Nah, kemudian kita sepakati bersama. Menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Ada tempat sampah. Jadi itu sudah ada dalam diri kamu.
tanpa disuruh sudah harus tahu, ada kesadaran diri. Nah, kemudian menggunakan waktu istirahat. Nah, nanti makan dan minumnya pada saat waktu istirahat, seperti itu ya. Nah, inilah tujuannya kita membuat keyakinan kelas. Itu diharapkan setelah kalian menjalankan atau menerapkan ini keyakinan kelasmu, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kalian itu bisa menjadi seorang siswa yang mandiri, bertanggung jawab. Artinya tanpa disuruh, tanpa dilarang, sudah tahu dengan adanya keyakinan kelasmu, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Masing-masing tanda tangan ya. Ibu mana pada saya tanda tangan yang besar. Kasih rapi, kasih rapi. Iya. Sudah jadi. Nama saya Reza Angeli dari kelas 71. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Aisyah dari kelas 71. Perkenalkan, nama saya Wafitra Agresta dari kelas 71. Iya. Iya, penting. Iya, penting sekali. Supaya tercipta suasana kelasku yang nyaman. Supaya saya dapat menjadi siswa yang bertanggung jawab. Supaya kelas saya tetap bersih.